Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. Di pagi ini kita kembali kita ucapkan sebagai bentuk kesyukuran kita atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dan terus Allah berikan kepada kita. Saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat ketenangan dan kenyamanan. Malah juga Allah berikan kepada kita nikmat bisa berkumpul sesama kaum muslimin, sesama hamba Allah, terlebih dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan langkah kita, capek kita, letih kita pada kesempatan pagi ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya hanya mengingatkan barangkali selain kita punya semangat untuk mencari ilmu, tolong dipastikan juga ada semangat dalam diri kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita miliki. Karena ilmu tanpa pengamalan itu ibarat pohon tanpa buah. Nabi SAW pernah mengatakan, perumpamaan aku dengan nasihat-nasihat yang aku bawa, dengan wahyu yang aku bawa, itu kata beliau seperti air hujan. Seperti air hujan yang menimpa ke beberapa tanah. Ada sebagian tanah yang ketika tertimpa air hujan, tanah tersebut menyerap air tersebut. Lalu kemudian tumbuh tanaman, tumbuh pohon, dan akhirnya tumbuh buah. Dan orang-orang banyak mengambil manfaat dari pohon tersebut. Ada juga sebagian tanah yang ketika tertimpa hujan, tanah ini tidak menyerap air, melainkan air tersebut hanya tertampung di atasnya. Namun orang-orang mengambil manfaat dari air yang tertampung itu, diambil kemudian dipakai sama orang lain. Ada juga kemudian tanah yang ketika tertimpa air, dia tidak bisa menyerap, dia pun tidak bisa menampungnya. Jadi air cuma sekedar mengena ke dirinya kemudian jatuh ke bawah. Kemudian kata Nabi, perumpamaan orang yang menerima perintahku, menerima nasihatku, kemudian dia mengamalkannya ibarat tanah yang pertama. Sedangkan orang yang menerima air atau menerima nasihatku tetapi tidak mengamalkannya seperti tanah yang kedua. Ada pengetahuan dalam otaknya, kadang dibagi sama orang lain, tapi bagi dirinya kemanfaatannya tidak banyak gitu. Adapun orang yang kemudian menolak hadis-hadisku, menolak perkataan-perkataanku, maka seperti tanah yang ketiga. Ibarat yang cuman kena air kemudian udah lepas begitu. Jadi intinya adalah
ketika ilmu yang kita miliki bukan cuma kita tahu, kita fahami, tapi juga kita amalkan, maka kemanfaatannya, kebaikannya akan lebih besar dibandingkan sebatas tahu saja. Dan dulu para ulama kita memberikan contoh yang sangat luar biasa ketika berbicara terkait masalah mengamalkan ilmu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah kita sampaikan ketika beliau menemukan sebuah hadis tentang larangan untuk berbisik-bisik antara dua orang dengan mengenyampingkan satu orang. Lalu diceritakan kemudian beliau tengah berjalan dengan salah seorang sahabatnya. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan orang lain. Lalu orang tersebut mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, aku punya keperluan kepadamu. Tapi aku hanya ingin menceritakan hal ini kepadamu saja empat mata. Tidak mau ada orang yang tahu." Akhirnya kemudian Ibnu Umar mencari orang keempat, Pak. Dicari orang keempat, pas lewat ada orang lihat ada orang lewat, kita dipanggil. Ibnu Umar mengatakan, "Tunggu sebentar di sini, aku minta tolong kepadamu untuk temani sahabatku ini. Saya punya keperluan sama si fulan ini." Karena kalau kemudian ngobrol berdua dengan mengenyampingkan yang satu, khawatirnya jatuh ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Imam Abu Dawud di rahimahumullah, salah seorang ulama, beliau pernah naik ke sebuah kapal, kemudian selanjutnya diceritakan kalau mau naik ke kapal tersebut itu harus melalui kapal kecil dulu gitu. Nah, ketika udah naik ke atas kapal besar, kemudian beliau lihat ke arah pantai, di pantai banyak orang. Lalu kemudian beliau melihat seseorang yang bersin, dan kemudian beliau melihat mulutnya itu bergerak seolah-olah mengucapkan alhamdulillah. Dikatakan Imam Abu Dawud kemudian membayar lagi sopir kapal kecil gitu ya, dan meminta untuk diantarkan ke pinggir pantai. Setelah di pantai dia temui orang yang bersin, dia mengatakan yarhamukallah. Kemudian dia naik lagi kembali ke kapal besar dalam rangka mengamalkan sunnah. Rahimahumullah. Dulu ada seorang ulama yang tahu tentang hadis Nabi, kalau Nabi pernah berbekam dan membayar dengan 1 dinar, ternyata beliau pun kemudian melaksanakannya. Beliau kemudian minta seseorang berbekam dan bayarnya Pak dengan 1 dinar. Berapa 1 dinar? 4 gram emas. Padahal cuma dibekam doang gitu. Rahimahumullah. Ini luar biasa bagaimana para ulama zaman dulu mengamalkan setiap ilmu yang mereka miliki. Karena kenapa tadi kita sampaikan, agar kebaikan yang didapat lebih besar daripada sekedar tahunya saja. Rahimahumullah. Rahimahumullah, di kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan terkait kitab Al-Usulul Thalathah. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit berbicara tentang rukun iman. Dan kalau tidak salah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama. Kita akan masuk insyaallah di kesempatan pagi ini terkait rukun iman yang kedua, tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas masalah ini dan sedikit mendalami masalah ini? Karena pertama di antara alasannya adalah rukun iman, rukun iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Artinya kesempurnaan iman kita juga tergantung dengan kesempurnaan iman kita kepada malaikat. Dan kesempurnaan iman kepada malaikat akan menjadi makin sempurna dengan pengetahuan-pengetahuan yang maksimal terhadapnya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak meyakini adanya malaikat. Ini yang pertama, karena rukun iman bagian daripada iman kepada malaikat bagian dari rukun iman. Maka perlu kita pelajari. Yang kedua, kenapa kita mempelajari ini? Dikarenakan tadi kita sampaikan untuk menyempurnakan keimanan sekaligus untuk membantah pemahaman-pemahaman, penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Contohnya kita akan menemukan bagaimana pemahaman sebagian orang yang ateis, Pak. Kan mereka tidak percaya sama Allah, maka begitu pula mereka tidak percaya sama malaikat. Maka kita harus bantah mereka. Kemudian berikutnya ada juga penyimpangan yang mengatakan bahwasanya
Ada orang meyakini malaikat itu ada, namun keyakinan mereka menyimpang dengan mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Az-Zuhruf ayat ke-19. Allah mengatakan wa ja'alu al-malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka telah menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba Allah ini, kata mereka, itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Makanya di beberapa film mungkin Pak, atau beberapa bacaan, kadang malaikat digambarkan dengan sosok perempuan Pak. Ini sebuah kesalahan, karena malaikat nanti kita akan bacakan tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian juga ada ayat yang mengatakan innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan hari akhirat, di antara kebiasaan mereka adalah memberikan nama kepada para malaikat-malaikat dengan nama-nama perempuan. Ini makin menguatkan kalau memang ada keyakinan bahwasanya mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cuma kesalahan dalam mengimani malaikat Pak, tapi juga sekaligus melakukan kesalahan dalam mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, berarti Allah punya anak, padahal Allah Al-Ahad As-Samad, Maha Esa, Maha Tunggal, tempat kita bergantung. Ini kekeliruan yang kedua. Yang berikutnya kemudian ada sebagian orang di kalangan Arab dulu, malah termasuk juga hari ini, yang menyembah malaikat. Padahal malaikat adalah hamba Allah, bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menemukan hal ini di antaranya seperti di Quran surat As-Saba ayat 40 sampai 41. Allah menyebutkan aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Allah bertanya kepada para malaikat ketika melihat sebagian orang menyembah para malaikat. Kata Allah, apakah mereka ini yang dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Lalu malaikat mengatakan, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami min dunihim, selain mereka. Bal kanu ya'budunal jin, ketahuilah ya Allah, yang mereka anggap beribadah kepada kami sebenarnya itu adalah jin yang mereka ibadahi gitu. Aktsaruhum bihim mu'minun, karena kebanyakan mereka meyakini jin itu sebagai malaikat, padahal waliyadzubillah sumaliyadzubillah tidak demikian. Ada kemudian juga kita akan menemukan pemahaman sebagian para filosof yang menyebutkan bahwasanya malaikat itu tidak berbentuk. Malaikat itu bukan makhluk, melainkan sebatas ilustrasi atau gambaran saja, Pak. Atau kekuatan rohani manusia untuk berbuat baik gitu. Makanya mungkin pernah juga menemukan di film-film kartun atau di film-film yang lain, Pak, kalau seseorang ingin melakukan sesuatu antara baik dengan buruk, kemudian dimunculkan tuh yang mirip dengan dirinya tapi berwarna putih, dengan yang mirip dengan dirinya tetapi kayak ada tanduknya gitu. Jadi mereka mengatakan malaikat itu hanya sebatas kekuatan rohani aja gitu, nggak ada bentuknya, nggak ada jasadnya. Dan lagi-lagi kita katakan ini sebuah penyimpangan, ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena malaikat Allah mengatakan diciptakan dari cahaya. Artinya ada fisiknya walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Berikutnya kemudian ada sebagian orang juga yang mengatakan bahwasanya malaikat itu ada, tetapi beberapa karakternya yang disebutkan dalam Al-Quran kata mereka tidak ada. Contohnya malaikat itu kata mereka tidak memiliki sayap. Padahal Allah dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran di surat Fatir dengan menyebutkan bahwasanya alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang telah menjadikan setiap malaikat itu memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 4,
ada yang sayapnya kemudian 3, dan ada sayapnya yang kemudian Allah tambah lebih daripada itu. Makanya kita akan menemukan, nanti kita akan bacakan, malaikat Jibril alaihi salam itu memiliki sayap lebih dari 300 sayap. Ada juga pemahaman sebagian orang yang tidak meyakini malaikat, karena ketika mereka baca keterangan tentang malaikat, ini kata mereka, kok malaikat sampai ikut campur urusan rumah tangga orang gitu. Kan mungkin pernah mendengar contoh sebuah hadis, Pak, yang mengatakan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathul malaikatu hatta tusbiha. Kalau seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang, kemudian istrinya menolak ajakan suaminya, maka malaikat akan melaknat si istri tersebut sampai subuh. Mereka mengatakan, kok malaikat ikut campur urusan rumah tangga orang gitu. Akhirnya mereka kemudian tidak meyakini ada yang sosok malaikat, Pak. Dan ini semua kemudian ikhwanullah perlu kita bantah, perlu kita kemudian sadarkan gitu. Malah sebagian orang-orang Yahudi meyakini malaikat sebagai musuh mereka, Pak. Mereka memusuhi malaikat Jibril, atau orang-orang Syiah juga sama, memusuhi malaikat Jibril. Kenapa? Karena mereka menganggap malaikat Jibril sudah salah menyampaikan wahyu. Dan ini sebuah kekeliruan semuanya. Maka pentingnya kita belajar tentang malaikat adalah untuk mengkanter, atau untuk kemudian minimal menguatkan keimanan kita. Syukur-syukur mampu kemudian meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru ini ketika kita temukan pada sebagian orang di sekitar kita. Karena kewajiban kita adalah meluruskan pemahaman-pemahaman dakwah. Ini alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita mempelajari iman kepada malaikat, membacanya lebih lanjut atau lebih jauh, dikarenakan kita ingin merubah kepribadian kita dan kebaikan-kebaikan kita. Maksudnya adalah seseorang itu kepribadiannya dan sikapnya tergantung dengan apa yang dia yakini, Pak. Tergantung dengan apa yang dia yakini. Kalau seseorang contohnya meyakini dengan kuat, dengan kokoh, kalau ada malaikat yang mencatat setiap amal kebaikan dan keburukan, maka dipastikan orang ini akan hati-hati dalam bersikap. Karena takut nanti kemudian malaikat mencatat dan lalu kemudian mengabarkannya kepada Allah. Atau contoh yang lain, ketika ada dalil yang mengatakan malaikat itu tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar, yang di dalamnya ada anjing. Orang yang meyakini kalimat ini dipastikan tidak akan memelihara anjing walaupun harganya miliaran. Kenapa? Daripada malaikat gak datang, Pak, kemudian mengantarkan rahmatnya ke rumah tersebut, ya mending gak ngurus anjing gitu. Jadi ada perubahan sikap, Pak, ketika meyakini sesuatu. Maka perlu kemudian kita ketahui hal-hal yang berkaitan dengan malaikat. Ikhwanullah rahimakumullah. Taib, kita masuk ke poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan malaikat dan bagaimana iman kepada malaikat. Ikhwanullah rahimakumullah, secara bahasa kalimat malaikatun atau malaikat itu memiliki dua arti. Bisa artinya kekuatan, bisa artinya utusan. Malaikat itu kata dalam bentuk plural atau banyak atau jama', Pak. Jadi kalau iman kepada malaikat sudah cukup sebenarnya kata tersebut. Karena mufradnya, tunggalnya adalah malak. Jadi harusnya kita menyebut malak Jibril, bukan malaikat Jibril. Karena malaikat untuk banyak. Saya melihat malaikat, berarti melihat banyak malak-malak gitu. Tapi kalau satu tunggal, contoh malakal maut. Di Quran ada kan kalimat malakal maut, malaikat pencabut nyawa atau malaikat kematian. Disebutnya malakal maut, bukan malaikatul maut. Secara bahasa kalimat malak itu artinya bisa kekuatan, juga artinya bisa utusan. Memiliki arti kekuatan karena memang pada dasarnya setiap malaikat punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Malah kekuatan mereka di atas kekuatan manusia. Kita mungkin pernah mendengar sebuah ayat ketika Allah menceritakan tentang para penjaga neraka.
Allah menyebutkan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Di atas malaikat itu ada penjaga-penjaga, di atas neraka itu ada penjaga-penjaga dari kalangan malaikat yang kekar, yang kuat, yang ganas, yang galak gitu, Pak. Disifatkan dengan kuat di ayat ini. Atau di ayat yang lain ketika Allah berbicara tentang malaikat Jibril, Allah mengatakan dzi quwwatin indadil arsy makin. Malaikat Jibril adalah seorang sosok malaikat yang punya kekuatan dan punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat kita pernah menyampaikan dihancurkannya kaum Nabi Lut atas perbuatan buruk mereka, itu caranya adalah dengan satu tangan malaikat masuk ke bawah mereka, ke perkampungan mereka, kemudian diangkat perkampungan tersebut dan dibalikan dengan satu tangan saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, malaikat. Adapun kemudian malak dalam arti bahasa punya arti utusan, karena memang juga malaikat itu merupakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya utusan itu bukan cuma para nabi dan rasul, Pak, termasuk malaikat. Kenapa malaikat disebut juga dengan rasul? Karena sama dengan para nabi, mereka punya misi yang harus mereka kerjakan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Apa misi mereka, apa tugas mereka, nanti tergantung malaikat-malaikat itu sendiri. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Namun secara umum, misi mereka adalah beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, ada sebagian orang yang suka bikin lucu-lucuan gitu. Dengan mengatakan contohnya malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang nabinya sudah enggak ada, terus malaikat Jibril nganggur dong. Ini perkataan yang naudzubillah tidak sopan, Pak. Kenapa? Karena setiap malaikat yang kemudian selesai dari tugas tambahannya kembali ke tugas intinya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bertasbih, memuji dan lain sebagainya berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini definisi malaikat secara bahasa, bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan utusan. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan bahwasanya malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Makhluk-makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, dan ditugaskan untuk beribadah dan mengurus alam. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang tercipta dari cahaya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, ditugaskan oleh Allah untuk beribadah dan mengurus alam semesta. Mengurus alam semesta. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janu min marijim min nar. Malaikat, kata Nabi, diciptakan dari cahaya, adapun jin diciptakan dari api. Alhamdulillah. Jumlahnya nggak ada yang tahu, betul memang. Jumlahnya nggak ada yang tahu, Pak. Jadi pemahaman kita yang mengatakan jumlah malaikat 10 itu kurang tepat sebenarnya. Karena jumlah malaikat lebih dari 10. Malah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ada sebuah tempat di langit sana di mana setiap harinya tempat tersebut dikunjungi oleh lebih dari 7.000 malaikat tiap harinya, Pak. Lalu mereka masuk dan beribadah kepada Allah dan tidak keluar lagi. Tiap hari masuk sekian, tiap hari terus begitu, dan enggak keluar lagi sampai hari kiamat. Berarti bertambah tuh jumlah mereka tiap harinya. Kemudian tadi tugasnya untuk beribadah dan mengurus alam semesta. Berikutnya kemudian nama-nama malaikat.
Oh maaf. Jadi tadi kita katakan malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Punya tugas beribadah dan mengurus alam semesta. Sehingga kalau definisi iman kepada malaikat adalah kita meyakini bahwasanya ada makhluk Allah yang namanya malaikat, tercipta dari cahaya, jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah, dan punya misi tertentu yaitu ibadah dan mengurus alam semesta. Definisi iman kepada malaikat. Berikutnya kemudian nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka nama malaikat itu terbagi dua, Pak. Ada nama-nama yang umum, ada nama-nama yang khusus. Ada nama-nama yang umum, ada nama-nama yang khusus. Contoh nama-nama yang umum, seperti dalam sebuah riwayat atau sebuah ayat, ada hadis, Pak. Nabi SAW pernah mengatakan, Allah berfirman. Jadi hadisnya hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan selalu bersama dengan hambaku jika ia mengingat aku, kata Allah. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Dan kalau hambaku mengingat aku di sekelompok manusia, di sekelompok orang, di perkumpulan manusia, maka aku akan mengingatkan dia atau mengingat dia, menyebut namanya di sekelompok makhluk yang lebih baik daripada orang-orang tersebut. Siapa maksudnya? Kata para ulama adalah al-malaikah. Allah menyebutkan malaikat dalam hadis ini dengan sebutan malaun, Mbak. Ya, atau al-malaul a'la, sekelompok makhluk di tempat yang tinggi dan mulia. Ini penyebutan nama untuk malaikat. Atau di dalam kalimat yang lain kita akan menemukan malaikat disebut dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Di Quran surat An-Nisa ayat 172 Allah berfirman, lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabuna wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Nabi Isa, kata Allah, sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Begitu pula para malaikat al-muqarrabun. Mereka juga tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Maksudnya pengen hamba Allah gitu. Maksudnya tidak mau menolak jadi hamba Allah. Maka barang siapa yang enggan untuk menyembah kepada Allah, kemudian menyombongkan diri, maka kata Allah, mereka akan dikumpulkan semuanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian nama yang lain yang juga merupakan nama-nama yang umum bagi para malaikat selain al-malaul a'la, ada malaikat disebut oleh Allah dengan sebutan al-ashhad. Ashhad. Ashhad itu artinya yang nanti bakal memberikan kesaksian kepada manusia pada hari kiamat. Yang nanti akan memberikan kesaksian kepada manusia pada hari kiamat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini diantara nama-nama umum bagi malaikat. Adapun nama-nama khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, ada malaikat yang punya nama pertama Zabbaniyah. Di Quran surat Al-Alaq ayat 18 ada kalimat sanad'u Zabaniyah. Sanad'u Zabaniyah. Apa Zabaniyah itu? Malaikat yang bertugas di depan neraka untuk menolak orang-orang yang pengen keluar dari neraka agar kembali ke neraka, atau kemudian untuk memasukkan sebagian orang ke dalam neraka. Namanya Zabaniyah.
Ada kemudian juga al-malaikat disebut dengan al-mu'aqibat. Al-mu'aqibat di Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah mengatakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Setiap manusia itu kata Allah akan didampingi oleh malaikat-malaikat yang mu'aqibat, di mana malaikat ini punya tugas untuk menjaga hamba tersebut dari depannya dan dari belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mu'aqibat, Pak. Tapi bukan malaikat pencatat amal baik buruk, itu lain lagi nanti. Ini mu'aqibat. Mungkin pernah, Pak, melihat ada sebuah video di mana orang gitu lagi duduk, contohnya lagi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba sedikit bergeser, Pak. Bergeser setengah menit kemudian muncul mobil kemudian dan menyelamatkan dia. Mau nabrak tapi nggak jadi gitu. Nah, itu diantaranya kata sebagian para ulama bisa jadi karena ada malaikat mu'aqibat. Allah nakdirin dia selamat gitu. Nakdirin dia selamat, cuman geser dikit datang mobil, geser dikit pohon jatuh tapi nggak kena gitu. Malaikat mu'aqibat namanya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada juga kemudian malaikat al-hafadhatu namanya. Al-hafadhah, malaikat ini yaitu malaikat pencatat amal kebaikan atau keburukan manusia, yang kadang kita menyebutnya dengan raqib atid. Raqibun atid. Dan penamaan raqib atid ini ikhwan fillah sedikit kurang tepat. Kenapa sedikit kurang tepat? Karena raqib atid ini lebih ke sifat, bukan ke nama malaikat. Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut manusia kecuali di sampingnya ada raqib atid. Maksudnya malaikat yang mengawasi dan mencatat setiap yang dia katakan. Tapi kemudian oleh sebagian para ulama, sifat malaikat ini dijadikan sebagai nama gitu, Pak. Raqib pencatat amal baik, atid pencatat amal buruk. Padahal kalau Bapak cek di Quran artinya bukan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ada malaikat yang disebut dengan as-sayyahun. Sayyahun. Apa sayyahun ini? Artinya malaikat yang berkelana, melakukan perjalanan sesuai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, Inna lillahi azza wa jalla malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salama. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya senantiasa berkeliling di atas muka bumi untuk menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Masih ingat, Pak? Nabi pernah mengatakan begini, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Atau Nabi pernah mengatakan begini dalam hadis yang lain, perbanyak mengucapkan solawat karena solawat-solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Pernah dengar hadis itu, Pak? Perbanyak mengucapkan solawat karena solawat kalian akan disampaikan kepadaku, kata Nabi. Ini dalil jelas, Pak, untuk membantah sebagian orang yang mengatakan Nabi kadang hadir di majelis-majelis tertentu. Nabi mengatakan enggak begitu. Salawat kalian bakal disampaikan kepadaku. Oleh siapa disampaikannya yang kedua? Nah, ini oleh malaikat ini, Pak, yang Allah tugaskan khusus keliling mencari orang bersalawat, salam, nanti kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Namanya sayyahun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ada malaikat namanya munkar nakir. Munkar nakir.
Malaikat ini disebut juga dengan malaikat Al-Fattan. Al-Fattan ini adalah malaikat pemberi ujian di alam barzah, di alam kubur. Atau kita menyebutnya Munkar Nakir adalah yang bertanya di alam kubur. Penamaan ini ada dalam sebuah hadis, Munkar dan Nakir. Ada malaikat juga namanya Harut Marut. Seperti yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dalam riwayat dikatakan keduanya Harut Marut merupakan dua malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk menguji manusia. Ada kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik. Ada ayat dari surat Az-Zukhruf mengatakan wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Nanti kelak pada hari kiamat para penghuni neraka berteriak mengatakan ya Malik, wahai penjaga neraka, wahai Malik gitu. Liyaqdi alaina rabbuk, boleh enggak kau sampaikan permintaan kepada Allah agar Allah mematikan kami saja. Mereka minta tolong, Pak, bilang ke Allah bunuh kami sajalah, enggak usah disiksa gitu. Tapi kemudian Malik mengatakan innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di tempat ini. Ada juga malaikat yang disebut dengan malakal maut atau malaikat kematian. Malaikat kematian. Ada kemudian malaikat Jibril yang dikabarkan dalam sebuah riwayat dan pernyataan sebagian para ulama, ini adalah pimpinannya para malaikat. Malaikat Jibril punya tugas pembawa wahyu. Ada kemudian malaikat Mikail, Pak, punya tugas mengatur hujan. Dan ada malaikat juga namanya Israfil, yaitu malaikat peniup sangkakala. Peniup sangkakala. Ini diantara nama-nama yang berdasarkan riwayat baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Adapun di luar nama itu, riwayat-riwayatnya tidak kuat. Seperti contohnya ada malaikat yang kita kenal dengan Ridwan, penjaga surga. Ternyata kita belum menemukan riwayat yang sahih tentang nama tersebut. Tapi penjaganya ada, penjaga surganya ada, namun namanya tidak ada riwayat yang sahih, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika berbicara tentang surga di Az-Zumar ayat ke-73, wa qala lahum khazanatuha, kemudian penjaga malaikat penjaga surga berkata kepada penghuni surga gitu. Kalimatnya Allah hanya mengatakan khazanatuha, penjaganya. Namanya enggak disebutin, tidak seperti penjaga neraka dengan sebutan Malik. Atau malaikat Israel. Malaikat Israel, kata kita meyakininya itu sebagai malaikat pencabut nyawa, tapi lagi-lagi itu pun penamaannya tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil. Jadi menyebut malaikat maut lebih baik daripada menyebut dengan kata malaikat Israel, Pak. Karena malaikat maut ada sandarannya, ada ayatnya yang menunjukkan hal tersebut. Allah mengatakan di Quran surat As-Sajdah kalau tidak salah, qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakan oleh Muhammad, yatawaffakum, yang akan mewafatkan kalian, yang akan mencabut nyawa kalian adalah malakal maut, kata Allah. Malakal maut, Allah menyebutnya dengan malakal maut. Ini beberapa nama berkaitan dengan malaikat-malaikat di khilafillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian kalau muncul pertanyaan, apakah boleh memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama malaikat?
Boleh nggak ngasih nama Jibril gitu ke anak? Boleh nggak ngasih nama Malakal Maut ke anak gitu, Pak? Jawabannya ada dua kondisi dalam hal ini. Kalau nama malaikat itu untuk anak perempuan, maka para ulama mengatakan hukumnya haram. Kalau anaknya perempuan. Kenapa haram? Karena khawatir ini menyerupai perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, yang kufur kepada Allah. Kita menyampaikan tadi di awal, kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah memberikan nama kepada malaikat dengan nama-nama perempuan, atau sebagian meyakini kalau malaikat adalah anak perempuannya Allah. Jadi seolah-olah gitu, ada persamaan di titik ini gitu. Yang kedua, malaikat itu sosok-sosok yang sempurna, Pak. Sosok-sosok yang sempurna dalam berbagai macam halnya. Walaupun tentunya dia tidak melebihi kesempurnaan Allah. Dalam ketaatannya, dalam ibadahnya, dalam kekuatannya. Sedangkan perempuan merupakan makhluk yang tidak lebih baik daripada laki-laki. Maka menamakan yang sempurna kepada yang enggak sempurna kurang pas gitu. Ini ya kondisi yang pertama. Adapun kalau nama malaikat diberikan kepada anak laki-laki, maka ini ada dua pendapat para ulama. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan boleh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Siapa yang mengatakan makruh? Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan hukum menggunakan nama untuk anak laki-laki adalah makruh. Kenapa? Dalilnya di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pernah kemudian melihat orang memiliki nama seperti malaikat, atau Umar mengatakan khawatirnya ada orang namanya nama malaikat, kemudian dia bersengketa dengan yang lain, cekcok, Pak, akhirnya saling hina gitu satu sama lain. Maka takutnya ini juga menghina sosok yang mulia tersebut. Tapi sebagian mengatakan boleh, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena malaikat itu hampir sama juga dengan para nabi dalam tingkat kesolehan mereka, tingkat kebaikan mereka. Ketika para nabi memberikan nama anak mereka dengan nabi-nabi, ketika para salaf memberikan nama anak mereka dengan anaknya para nabi, yang juga ada kemungkinan terjadi penghinaan, Pak, ketika cekcok dengan orang lain, maka ini kemudian menjadi kurang tepat alasannya. Ketika nabi juga boleh dipakai, jadi bahasanya mungkin nabi juga boleh dipakai nama mereka, nama Muhammad, nama Adam, nama Idris, Nuhud gitu ya. Sedangkan mereka juga orang-orang soleh. Maka ketika nabi aja boleh, malaikat juga kata mereka diperbolehkan. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, Pak. Ya, insya Allah ini pendapat yang lebih kuat kalau seseorang boleh menamakan anaknya dengan nama-nama malaikat. Namun perlu kita sampaikan, memberi nama anak dengan nama malaikat bukan sesuatu yang utama. Bukan sesuatu yang utama. Karena yang lebih utama adalah memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama para nabi, nama-nama orang solih, atau nama yang kemudian terkandung di dalamnya ada Asmaul Husna, terutama nama Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Ini berkenaan dengan nama-nama malaikat. Berikutnya kemudian kita tambahkan sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat terbagi dua. Ada sifat fisik, ada sifat akhlak. Ada sifat fisik, ada sifat akhlak.
Sifat yang berhubungan dengan fisiknya adalah satu, malaikat itu tadi sudah kita sampaikan di awal diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Nabi SAW mengatakan, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal janu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wussifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari api yang menyala, dan diciptakan Adam dari sesuatu yang telah disebutkan sifatnya kepada kalian, maksudnya tanah. Ini yang pertama, sifat fisiknya diciptakan dari cahaya. Yang kedua, sifat fisiknya adalah malaikat itu termasuk ruh. Termasuk ruh. Artinya enggak kelihatan, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa qad waqa'al ittifaqu ala annal malaikata makhluquna wa hum arwah. Dan telah sepakat para ulama menyebutkan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk dan mereka adalah roh-roh. Roh-roh, Pak. Jadi bukan sesuatu yang berwujud apa bahasanya? Kelihatan gitu. Kalau mengutip perkataan Imam Ibnu Battal, beliau mengatakan, qad akhbarana annal malaikata somadun ruhaniyun la ajwafa lahum. Telah sampai kepada kami informasi dari para ulama sebelum kami bahwasanya para malaikat adalah somad. Somad itu adalah makhluk yang tidak memiliki rongga. Artinya, wahum ruhaniyun, dan mereka adalah ruhani, bersifat roh gitu. Ini yang kedua, atau tidak memiliki jism, tidak memiliki jasad gitu, Pak. Yang ketiga, sifat fisiknya malaikat memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Dalilnya tadi di Fatir ayat yang ke-1. Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Allah telah menjadikan para malaikat memiliki sayap. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, atau lebih daripada itu. Atau kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis, innal malaikata la tadau ajnihatahu ridhan li talibil ilmi. Para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka kepada para pencari ilmu sebagai bentuk kecintaan malaikat kepada para pencari ilmu. Ini kalimatnya membentangkan sayap, Pak. Alhamdulillah. Atau ketika Nabi pernah mengatakan tentang malaikat Jibril, kata Nabi, walahu sittu mi'ati janahin kullu janahin minha qad saddal ufuqa. Malaikat Jibril, kata Nabi, punya 600 sayap. Jibril punya 600 sayap. Yang satu sayapnya aja, kata Nabi, itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Satu sayapnya aja. Alhamdulillah. Atau juga dalil yang lain yang menunjukkan malaikat punya sayap, seperti kasus wafatnya ayah Jabir bin Abdullah. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah, punya seorang ayah, Pak. Ayahnya ini namanya Abdullah bin Haram. Ketika perang Uhud, Abdullah bin Haram memanggil sang anak, mengatakan, "Nak, ayah merasa kalau di perang Uhud ini atau di perang ini ayah akan meninggal dunia." Kemudian dia berpesan kepada anaknya. Di antaranya pesannya berkenaan dengan masalah hutang. Singkat cerita, betul kemudian firasat ayahnya terwujud, terbukti. Beliau meninggal di medan pertempuran perang Uhud. Setelah perang selesai, ada seorang perempuan menangisi jasadnya, menangisi Abdullah bin Haram. Lalu Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut, tabkina aula tabkina ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu. Nabi mengatakan, perempuan tersebut menangisinya ataupun tidak, aku melihat malaikat-malaikat senantiasa menaungi jasad Abdullah bin Haram dengan sayap mereka sampai kalian mengangkatnya, kata Nabi. Ada kalimat di sini, jasad tersebut dinaungi oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat. Insyaallah. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang berikutnya, malaikat memiliki tangan, Pak.
Malaikat memiliki tangan. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 93. Wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Dan para malaikat memukulnya dengan tangannya sambil mengatakan, keluarkanlah nyawamu. Keluarkan nyawamu. Berikutnya kemudian malaikat juga punya jantung. Selain punya tangan juga punya jantung. Atau hati gitu Pak. Di surat Saba ayat 23 Allah mengatakan wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dan syafaat di sisi Allah hanya berguna bagi orang yang telah diizinkan untuk mendapatkan syafaat tersebut. Sehingga ketika telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka mengatakan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Mereka menjawab perkataan yang benar, Allah itu maha benar dan maha tinggi, maha besar dan maha tinggi. Ada kalimat di sini, setelah dihilangkan ketakutan dalam hati mereka, maksudnya dalam hati malaikat gitu. Berikutnya kemudian malaikat juga punya telinga, punya pundak Pak. Punya telinga, punya pundak. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Aku diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang tugasnya memikul arsy. Tugasnya memikul arsy. Kata Nabi, inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati amin. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga malaikat dengan bahunya malaikat itu adalah seperti perjalanan selama 700 tahun. Malaikat pemikul arsy-Nya Allah punya telinga sama punya pundak. Jaraknya kalau ditempuh 700 tahun kata Nabi. Berarti sosoknya sangat besar Pak. Ikhwanullah. Malaikat juga punya mata. Nabi pernah menyebutkan tentang malaikat Israfil. Kata Nabi SAW, ka'anna ainaihi kaukabani durriyani. Seakan-akan kata Nabi, kedua mata malaikat Israfil ini seperti dua bintang yang besar. Malaikat punya mata. Kemudian sifat fisik yang lain, malaikat itu ikhwanullah bisa menjelma, bisa berubah wujud. Bisa berubah wujud. Seperti contoh, malaikat Jibril pernah menjelma menjadi sosok sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dia ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang memiliki ketampanan di atas rata-rata, Pak. Atau contoh yang lain, ada seorang sahabat namanya Zubair bin Awwam. Nabi pernah di sebuah peperangan melihat Zubair. Kemudian Nabi mengatakan, "Hei Zubair, lawan tu musuh, lawan tu musuh." Dia mengatakan, "Saya bukan Zubair ya Rasulullah." Nabi kemudian tersenyum, "Oh, malaikat berarti." Atau kita pernah mendengar atau membacakan hadis tentang, masih ingat barangkali, tentang iman, Islam dan ihsan. Kan malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad menyerupai sosok manusia. Ini sifat fisiknya, punya kemampuan untuk
berwujud untuk berubah wujudnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian sifat fisiknya adalah malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan fa innal malaikata la tankihu wa la tansilu. Para malaikat itu tidak menikah dan juga tidak beranak. Tidak menikah dan juga tidak beranak pinak. Artinya bukan enggak berjenis kelamin gitu. Atau seperti pernyataan Sa'id bin Al-Musayyib, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan al malaikatu laisu dzukuran wala inatha. Para malaikat itu bukan laki-laki juga bukan perempuan. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Wala yatanakahuna wala yatawaladuna, sehingga mereka tidak menikah dan mereka pun tidak beranak pinak. Sifat selanjutnya kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum. Kita mengetahuinya dari pertama diantaranya kisah tentang tamu yang berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang dua tamu ke Nabi Ibrahim, disuguhkan kemudian makanan yang sumber dasar ada yang dasar bahan dasarnya adalah sapi yang sangat gemuk, Pak. Tapi ketika disuguhkan keduanya enggak menyentuh sama sekali dan mengatakan kami adalah para malaikat. Makanya para ulama mengatakan di antaranya fa innal malaikata la ta'kulu wa la tashrabu. Malaikat itu enggak makan, enggak minum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Para malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian sifat yang lain yang berhubungan dengan fisiknya adalah malaikat akan mengalami kematian. Malaikat akan mengalami kematian. Ini berdasarkan beberapa dalil yang kita fahami secara umum, Mbak. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan malaikat bernyawa, malaikat hidup. Allah juga mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Adapun Allah akan kekal. Allah juga mengatakan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala maka mati semua yang bernyawa di atas langit dan di bumi ini kecuali yang Allah kehendaki. Ini semua menunjukkan bahwasanya malaikat mati, termasuk malaikat maut. Mal dalam sebuah kabar sebagian para ulama mengatakan malaikat maut merupakan malaikat yang mati terakhir. Setelah malaikat tersebut mencabut juga atau mewafatkan juga para malaikat. Nanti Allah yang mewafatkan malaikat maut, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa sifat-sifat fisiknya malaikat. Adapun sifat-sifat akhlaknya, perangainya, di antaranya pertama, malaikat ini memiliki sifat pemalu. Memiliki sifat pemalu. Masih ingat tentang Utsman bin Affan? Ketika Rasul sedang duduk bersama dengan Aisyah, malah dikatakan bukan duduk, berbaring beliau. Yang waktu itu ketika berbaring keadaan paha beliau terbuka. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk masuk dan Nabi mengizinkannya. Dalam keadaan Nabi begitu kelihatan pahanya. Lalu kemudian datang Umar minta izin dan Rasul pun mengizinkannya.
Dan lagi-lagi Rasul dalam keadaan pahanya kelihatan. Tapi ketika datang Utsman minta izin untuk masuk, Rasul bangun terlebih dahulu, merapikan pakaian beliau, kemudian duduk dan menyuruh Utsman untuk masuk. Ketika itu kemudian selesai majelis, bubar para sahabat, Aisyah nanya ke Nabi SAW. Kata Aisyah dengan mengatakan, Rasul ketika datang Abu Bakar sama Umar Anda biasa saja, tapi ketika datang Utsman kok Anda merubah keadaan pakaian Anda, nutup paha Anda, kenapa? Nabi mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaikatu, yang artinya bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya. Dikabarkan kenapa Utsman, malaikat malu kepada Utsman. Utsman itu memang orang yang sangat pemalu. Di antara pemalunya adalah, atau saking pemalunya beliau, setelah masuk Islam, Pak, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya. Ikhwanullah. Jadi kalau kencing itu ya enggak sambil dilihat gitu. Yang kedua, sifat malaikat berhubungan dengan akhlak adalah malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang orang juga terganggu, Pak. Malaikat terganggu dengan sesuatu yang orang juga ikut terganggu. Nabi mengatakan begini dalam sebuah hadis, man akala al-basala wath-thuma wal-qurratha fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang barusan makan bawang merah, bawang putih, atau sesuatu yang beraroma, jangan langsung dekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Jangan masuk masjid, kata Nabi. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan bau yang tidak enak, sebagaimana anak cucu Adam juga merasa terganggu dengan bau tersebut. Ini warahmatullahi. Malaikat tidak nyaman dengan sesuatu yang orang tidak nyaman. Jadi mohon maaf, kalau orang-orang tidak suka dengan bau rokok, sebaiknya orang-orang meninggalkan rokok, karena malaikat juga tidak senang dengan bau tersebut. Tapi sekarang ini di beberapa masjid, kadang masjid dijadikan sebagai tempat merokok bersama, sampai karpet masjid baunya bau rokok gitu. Ini bahaya, ikhwanullah. Yang ketiga, di antara sifat malaikat adalah berhubungan dengan akhlak. Tadi kita sampaikan di awal, malaikat tidak masuk ke sebuah rumah yang ada surahnya dan ada anjingnya. Nabi mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung. Atau sebagian mengartikan surah dengan gambar, yang ada gambar atau ada anjingnya. Dalam sebuah riwayat pernah diungkapkan bahwasanya malaikat Jibril ngabarin kalau beliau akan datang ke Rasul SAW. Tapi setelah sekian lama Jibril nggak kunjung datang menemui beliau di rumah beliau. Sampai tiba-tiba kemudian disampaikan kalau di bawah kasur Nabi itu ada anak anjing. Akhirnya Nabi kemudian mengusirnya, mengeluarkannya, dan setelah itu turun Jibril menemui Nabi SAW. Berikutnya kemudian yang masih juga berhubungan dengan akhlak, para malaikat mendoakan dengan doa-doa yang baik kepada orang-orang yang baik, dan mendoakan dengan doa-doa yang buruk kepada orang-orang yang buruk. Ini akhlak malaikat, mendoakan baik kepada orang yang baik dan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk. Contohnya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang wanita tidur sementara dia meninggalkan tempat tidur suaminya,
maka malaikat akan mendoakan buruk kepadanya sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini tentang sifat-sifat malaikat. Terakhir tadi kita sampaikan mendoakan baik kepada orang yang berbuat baik dan mendoakan buruk kepada orang yang berbuat buruk. Makanya kita juga harus berupaya Pak, agar dapat doa malaikat ini, melakukan hal-hal yang akan membuat malaikat mendoakan kita. Apa diantaranya perbuatan yang bisa mengundang doa malaikat? Satu, bertaubat kepada Allah. Amalan yang bisa mengundang doa malaikat, satu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa dilihat di Quran surat Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Allah mengatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Allah mengatakan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekitar arsy senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, dan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Tapi enggak semua beriman Pak. Ternyata dilanjutnya mengatakan orang-orang yang beriman yang senantiasa berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, rahmatmu maha luas, rahmatmu sangat luas, maka berikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Berikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Ini perkataan para malaikat, memintakan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama pernah ditanya Pak, dikatakan bahwasanya ud'uli wastaghfirli, wahai Syekh, doakan saya, mintakan ampunan buat saya. Beliau mengatakan, tub wattabi sabilallah yastaghfiru laka man huwa khairum minni. Beliau mengatakan, gak usah minta sama saya, udah ente taubat saja sama Allah, lalu ikuti setiap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada ente. Niscaya ada makhluk yang lebih baik daripada saya mendoakan anda dan memintakan ampunan buat anda. Maksudnya para malaikat. Lalu beliau membacakan ayat yang tadi, ayat Ghafir ayat yang ke-7 Pak. Maksudnya malaikat. Jadi mungkin sederhananya, bukan tidak usah kita meminta doa sama orang-orang yang kita anggap soleh, tetapi selain meminta doa kepada mereka, juga lakukan usaha yang bisa mendatangkan doanya malaikat gitu Pak. Karena doa malaikat pasti mustajab, sedangkan doa orang yang kita anggap soleh belum tentu mustajab. Karena bisa jadi kesolehan yang kita anggap soleh adalah manipulasi, kebohongan. Sedangkan malaikat tidak mungkin memiliki akhlak yang demikian. Malaikat soleh luar dalamnya Pak. Yang kedua, amalan yang bisa mengundang doa malaikat adalah as-shadaqah, bersedekah. Hadisnya sudah pernah kita bacakan juga. Nabi mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah hamba-hambaku di pagi hari kecuali akan ada dua malaikat yang menyertainya. Lalu berkata salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau hamba yang kudampingi ini bersedekah, maka berikan ganti kepadanya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, yang satu mengatakan, kalau hamba yang kudampingi ini berbuat pelit, tidak berbagi,
maka berikan kebinasaan kepada orangnya. Ya Allah. Lanjutnya kemudian doa malaikat akan diberikan kepada orang-orang yang kalau sholat berjamaah berada di saf pertama. Berada di saf yang pertama. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwali. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sholat di saf yang pertama. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang sholat di saf yang pertama. Maksud malaikat bersolawat adalah, kata para ulama, mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Adapun maksud Allah bersolawat adalah Allah akan menyebutkan hamba tersebut di hadapan para malaikat yang lain, membanggakannya. Ya rahimakumullah. Makanya para ulama subhanallah ketika melakukan hal ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Sampai ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sama'ah. Muhammad bin Sama'ah. Beliau mengatakan, makathu arba'ina sanatan lam tafutni at-takbiratul ula illa yauman wahidan matat fihi ummi. Aku sudah hidup selama 40 tahun lebih, dan selama aku sholat, aku tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama dan terus dapat shaf yang pertama, kecuali pernah ketika kematian ibuku. Ketika wafat ibuku, karena mengurus jenazahnya, aku ketinggalan sholat berjamaah, terlambat 1 rakaat, Pak. Masya Allah. Berikutnya kemudian amalan lain adalah menyambung shaf sholat yang terputus. Menyambung shaf sholat yang terputus. Nabi mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Menyambung shaf-shaf dalam salat. Dan barang siapa yang menutup celah dalam salat, kata Nabi, Allah akan angkat derajatnya. Ini keutamaan merapatkan barisan, Pak. Didoakan baik sama malaikat. Berikutnya kemudian doa malaikat diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berada pada tempat sholatnya setelah selesai melaksanakan sholat. Jadi habis salam tidak langsung pergi gitu, Pak. Nabi mengatakan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Para malaikat akan terus mendoakan seseorang yang tetap berada di tempat duduknya setelah dia sholat. Malaikat mengatakan, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepada orang ini. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni kesalahan orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikan taubat kalau orang ini meminta ampun kepadamu. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Selama itu ketika dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas. Jadi mungkin kasarnya, Pak, ketika kita habis sholat, duduk kemudian merenung, zikir dan segala macam sampai 10 menit, maka selama 10 menit ini malaikat terus-terusan mendoakan kepada kita agar Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan. Tapi kalau kemudian kita pergi, ya udah, malaikat tidak mendoakan lagi tuh. Kita duduk cuma 2 menit, berarti selama 2 menit malaikat akan mendoakan kita, Pak. Duduk 2 jam, malaikat terus akan mendoakan selama 2 jam. Makin lama duduknya, makin lama juga doa dari para malaikat. Masya Allah. Yang penting tidak sampai keluar masjid. Gimana kalau rubah posisi? Nggak ada masalah. Kalau duduk di sini pindah ke belakang itu, tetap itu. Yang keenam, doa malaikat akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan, mengajarkan kebaikan. Ini para guru terutama nih, luar biasa. Nabi SAW mengatakan, Innallaha
wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan makhluk yang lain di dunia, di bumi ataupun di langit, termasuk semut dan ikan di dasar laut, mereka semua mendoakan kebaikan bagi para pengajar kebaikan. Mereka mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya Allah. Tapi ini tidak harus guru, Pak. Kita pun sebagai orang tua ketika ngajarin kebaikan kepada anak-anak, itu bisa jadi penyebab datangnya doa malaikat. Yang ketujuh, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Nabi mengatakan, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya di pagi hari kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Didoakan 70.000 malaikat malah, Pak. Masya Allah, keutamaan yang sangat luar biasa. Berikutnya kemudian yang kedelapan, amalan yang bisa mengundang doa malaikat adalah mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Mendoakan saudara semuslim, Pak, tanpa sepengetahuan orang yang sedang didoakan. Nabi mengatakan, "Inna da'watal muslimi mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib." Sesungguhnya doanya seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajabatun, diijabah atau termasuk doa yang mustajab. Nabi mengatakan, "Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin walaka bimithlin." Di atas kepala orang ini akan ada satu sosok malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Setiap kali orang ini mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Semoga Allah mengabulkan permintaan Anda untuk saudara Anda, dan semoga Allah memberikan kepada Anda kebaikan yang Anda inginkan untuk saudara Anda. Berikutnya kemudian amalan lain adalah semangat untuk sahur, Pak, atau melaksanakan sahur ketika akan berpuasa. Nabi mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Kepada orang-orang yang sahur. Makanya Nabi pernah berpesan agar kita tidak meninggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena ini alasannya diantaranya, Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa hal atau amalan yang bisa mengundang doa malaikat. Ada tambahan sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya amalan lain yang bisa mengundang doa malaikat adalah berdoa kepada Allah ketika mendengar ayam berkokok. Ketika mendengar ayam berkokok. Nabi mengatakan, "Idza sami'tum siyahadikati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Kalau engkau mendengar ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah keutamaan milik Allah. Karena sesungguhnya ayam tersebut tengah melihat malaikat. Tengah melihat malaikat. Imam Qadhi Al-Iyad mengatakan, "Kana sababu fihi roja'a ta'minil malaikati ala du'aihi wastighfarihim
wa syahadatihim lahu bitadarru'i wal ikhlasi. Anjuran untuk berdoa ketika melihat ayam berkokok ini karena ayam melihat malaikat adalah dengan harapan agar malaikat mengaminkan doa tersebut, memohonkan ampunan dan memberikan kesaksian atas orang yang melakukannya. Ini amalan-amalan yang bisa mengundang doa baik malaikat. Adapun amalan yang bisa mengundang doa buruk malaikat diantaranya adalah melakukan perbuatan bid'ah, Pak, melakukan kezaliman, Pak, di kota suci Madinah. Di Madinah ngeprank gitu, Pak. Nah, ini doa buruk dari malaikat. Apalagi melakukan perkara yang tidak dianjurkan dalam syariat. Nabi pernah mengatakan sebuah riwayat, Al-Madinatu haramun ma baina airi ila kada man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nabi mengatakan Madinah itu adalah tempat yang suci, wilayahnya antara ini dan ini. Barang siapa yang melakukan kemunkaran di kota Madinah atau melindungi orang yang berbuat munkar, melindungi orang yang berbuat maksiat di kota Madinah, maka Nabi mengatakan baginya laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat semua manusia pada umumnya. Berbuat zalim, Pak, di Madinah. Atau tadi yang kedua, ketika seorang perempuan menolak ajakan suami, ini pun akan mendatangkan doa buruk malaikat. Atau tadi yang ketiga, orang yang pelit, itu pun sama akan mendatangkan doa buruk malaikat. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini beberapa hal berkenaan dengan al-imanu bil malaikati. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali beberapa materi yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan al-imanu bil malaikah. Al-imanu bil malaikah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau diskusikan, silahkan. Kalau ada, silahkan, Pak. Ini kalau mendengarkan tentang malaikat selain dari Ustaz, saya bingung malaikat itu jadinya apa gitu. Adakah kata-kata yang singkat bahwa mengatakan secara simpel apa itu malaikat? Nah, tadi kita menyampaikan bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, yang Allah ciptakan dengan tugas untuk beribadah dan mengurus alam semesta. Saya ulangi, malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, punya tugas untuk beribadah kepada Allah dan mengurus alam semesta. Simpel nggak Pak itu? Atau masih bingung? Terus kalau kita ini mengalami atau melihat kejadian-kejadian yang alhamdulillah mengalami gitu ya, itu untuk membedakan bahwa ini keterlibatan malaikat atau makhluk gaib lainnya itu gimana? Contohnya gimana Pak? Kita melihat di masjid katanya malam-malam nih ada orang itu ada ini yang itu ada malaikat. Kayak gitu kan itu ada. Tidak ada cara yang khusus tentang itu, Pak. Nggak ada. Bahwa ini kejadian di kita itu bahwa yang terlibat adalah malaikat atau iblis misalkan. Tidak ada cara yang khusus karena Nabi sendiri, Pak. Tadi kita sampaikan, Nabi lihat sosok Zubair bin Awam. Kata Nabi, "Ayo Paju lawan tuh." Kata dia, "Saya bukan Zubair." Nabi nggak tahu kalau dia malaikat, ternyata baru malaikat tahu gitu. Setelah kejadian itu, Nabi SAW. Ini tidak ada cara yang khusus untuk menentukan ini malaikat bukannya atau ini jin atau bukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti
malaikat ataupun jin, dua-duanya bisa menyerupai satu sosok yang dilihat oleh manusia. Dan dua-duanya, ikhwan fillah rahimakumullah, bisa berbentuk sosok manusia. Walaupun nanti visi misinya berbeda. Kalau malaikat ketika berubah sosok manusia untuk menyelamatkan manusia, menolong manusia, atau untuk mengarahkan manusia kepada jalan kebaikan. Adapun jin terkadang enggak demikian. Atau setan, kita pernah membacakan sebuah riwayat ketika ada satu sosok manusia yang menyepelekan manusia yang lain, Pak. Ahli ibadah, ada riwayatnya dikatakan ada seorang ahli ibadah yang sangat rajin beribadah, saking rajinnya dia melakukan uzlah, tidak banyak interaksi dengan orang. Suatu ketika dia punya kebutuhan di pasar, akhirnya ke pasar tuh turun. Ke pasar. Di pasar bertemu dengan orang yang penampilannya lebih buruk daripada dirinya. Bau tubuhnya, pakaiannya dan segala macam. Melihat itu, dia ada semacam perasaan bangga. Dia merasa lebih baik daripada dia gitu, Pak. Nah, ketika itu kemudian dikabarkan setan langsung berwujud kepada satu sosok manusia yang lebih kayak orang soleh gitu. Lalu mengatakan kepadanya, tahu nggak, amal-amal Anda gugur. Apa maksudnya? Karena Anda telah menyepelekan seseorang, berarti Anda sudah menyepelekan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Akhirnya dia merasa bersalah, lalu dikasih saran, kalau kamu ingin kembali Allah memuliakan kamu, agar amal kamu kembali diterima sama Allah, maka cari bangkai tikus, gantungkan di lehermu dan terus pertahankan sampai mati, kata dia. Dilakukan kemudian, Pak, agar dia tidak menyepelekan makhluk Allah gitu. Tujuannya kayak baik, tapi nggak boleh kan begitu. Akhirnya dia sholat bawa bangkai tikus, kemana-mana bawa bangkai tikus gitu, sampai meninggal dunia. Ini iblis atau setan atau jin kita nyebutnya mungkin, menyerupai sosok kayak baik nasihatin orang padahal buruk. Jadi tidak ada yang khusus. Wallahu alam. Tidak menemukan bagaimana cara menentukan ini. Yang pasti kalau kita tadi sampaikan di awal, malaikat itu ketika nyelamatin orang dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik, ya. Kita sering suka ada yang mengatakan kalau ya mungkin kayak tadi di masjid ada orang yang sholat malam hari, oh mungkin itu jangan-jangan malaikat gitu. Belum tentu juga, Pak. Belum tentu juga. Nah, tidak ada, kecuali Bapak datang kemudian ngobrol, nanya siapa namamu, dari mana gitu. Nah, kadang kita nggak melakukan itu, tapi langsung berspekulasi. Kita nggak nanya dulu dia dari mana, kok bisa sholat segala macam gitu, nggak mendekat dan melihat gitu. Tiba-tiba langsung aja besok cerita, saya lihat malaikat semalam sholat di masjid gitu. Ini kan sebuah kesalahan, Pak. Kalau mimpi itu terus ada sama yang kita kan sering baca atau artikel atau kabar bahwa penjaga makam Nabi dipimpin oleh Nabi atau malaikat, awalnya ada terjadi itu gimana? Kan sering saya baca itu kelihatan gimana? Pertama, ihwanafillahimukumullah, tadi kita sampaikan ciri fisik malaikat itu tidak terlihat, walaupun dia bisa berwujud. Ihwanafillahimukumullah, yang pertama. Yang kedua, perwujudan malaikat kepada manusia itu atas kehendak Allah, tidak bisa atas kehendak dia sendiri, tapi atas kehendak Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan bentuk ketaatan malaikat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika malaikat Jibril menyerupai sosok manusia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyu'allimakum dinakum. Dia mewujudkan diri menjadi sosok karena untuk mengajarkan agama kepada kita. Ini yang kedua. Artinya, Pak, kita pun gak bisa menentukan yang dilihat dalam mimpi itu malaikat gitu. Gak bisa. Berikutnya kemudian berkenaan dengan penjaga kuburan Nabi yang pernah dikabarkan bertemu dengan Nabi atau dengan sosok-sosok yang lain, kata para ulama, seseorang bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpinya dengan syarat. Satu, dia pernah membaca dengan detail tentang sosok Nabi secara fisiknya, Pak. Rambutnya gimana,
matanya gimana, wajahnya gimana, fisiknya gimana gitu. Karena di hadis diceritakan. Jadi Bapak kalau mau tahu, baca Bapak sebuah kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang berisi hadis-hadis tentang fisik Nabi dan lain sebagainya. Tapi ini yang pertama. Orang yang membaca hadis tentang Nabi, fisiknya, kemudian dia mengenal semuanya, maka bisa mungkin ketemu dengan sosok tersebut. Yang kedua syaratnya adalah jangan sampai ketika bertemu mimpi dengan Nabi tersebut lalu memunculkan syariat baru. Contohnya begini, sering ada di sosmed itu ketika penjaga kuburan Nabi bertemu Nabi mengatakan kata Nabi gini. Nanti ujungnya barang siapa yang tidak menyebarkan SMS ini maka 10 hari usahanya akan gagal. Tapi yang menyebarkan usahanya bakal beruntung. Nah ini mah pasti bohong, Pak. Ini pasti bohong, pasti ada kedustaan di dalamnya. Kenapa? Karena dengan wafatnya Nabi syariat Islam sudah sempurna. Ketika muncul kalimat demikian berarti ada syariat baru nih. Sejak kapan Nabi Muhammad tahu SMS sama WA gitu? Yang tidak broadcast WA ini akan begini gitu. Ini kan sebuah kedustaan, kebohongan, maka hati-hati. Atau contoh yang lain, ada sosok yang sering mengaku bertemu dengan Nabi gitu. Lalu begini, kata Nabi harus begini. Hati-hati Pak, kalau itu ada syariat baru Pak, mohon maaf. Kalau anak secara pribadi kurang bisa menerima. Saya beri contoh, ada beberapa kiai, mohon maaf ya, yang suka menyampaikan tentang sholawat tertentu yang katanya ini langsung ijazah dari Nabi lewat mimpi. Jadi bertemu dengan Nabi, dia bacain sebuah sholawat Pak, lalu Nabi mengapresiasi gitu, wah bagus nih sholawatnya, bisa kau ajarkan gitu kepada yang lain. Akhirnya dipraktekin, diajarin tuh. Padahal ini pernah terjadi di zaman Nabi ketika para sahabat nanya ke Nabi, Rasul gimana kami bersolawat kepadamu? Kata Nabi begini. Ini kayak bertentangan Pak dengan itu. Yang mimpi orang Indonesia lagi gitu, yang bahasa Arabnya tidak sebagus orang-orang Arab. Ala kulli hal tergantung tadi dua keadaan tersebut. Memang betul setan itu tidak bisa menyerupai Nabi walaupun dalam mimpi. Betul Pak. Tapi setan bisa mengatakan saya Muhammad. Maka orang yang tidak mengetahui tentang sosok Nabi akan terkecoh nanti. Oh saya bertemu dengan orang yang aku Muhammad. Oh, jangan-jangan Nabi ini. Belum tentu. Belum tentu. Maka perlu kemudian kita berhati-hati dan berwaspada kalau muncul hal-hal demikian. Ada sebuah riwayat yang mengatakan Abdul Qadir Jailani ketika beliau tengah melaksanakan sholat malam, tiba-tiba ada sebuah suara mengatakan, wahai Abdul, wahai hambaku, Anda hebat. Anda telah berhasil melaksanakan perintah-perintahku dan telah berhasil menjauhi larangan-laranganku. Sekarang aku muliakan, kau tidak perlu ibadah lagi. Aku Tuhanmu, katanya gitu Pak. Langsung Imam Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai iblis, pergi engkau. Kalau Anda Tuhan, kalau Anda Allah, enggak mungkin Allah mengatakan begitu kepadaku. Ke Nabi aja enggak Pak, nyuruh enggak usah sholat lagi lah, udah kamu udah takwa gitu. Enggak. Maka apalagi saya, kata beliau, yang tidak jauh lebih hebat daripada sosok Muhammad SAW. Ini setan ngomong gitu Pak. Kepada siapa? Imam Abdul Qadir. Bapak bisa baca, cek riwayatnya gitu. Banyak dinukil di beberapa tulisan para ulama. Ini bisikan. Maka hati-hati. Apakah boleh ataukah mungkin kita bermimpi dengan Nabi? Ya mungkin saja, tapi tadi silakan Bapak banyak berdoa. Yang kedua, kaji dulu sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat hadis. Bagaimana postur tubuh beliau, bagaimana setiap perkataan beliau, bagaimana kemudian rambut beliau, bagaimana jalan beliau gitu. Masih memungkinkan seorang bertemu dengan Nabi ketika takwanya di atas rata-rata manusia secara umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak. Ketika malaikat juga wafat. Betul. Nanti setelah wafat dia dibangkitkan kembali. Nah. Dan kalau sudah dibangkitkan kembali, apakah masih memiliki tubuh
malaikat ketika dibangkitkan apakah memiliki tugas yang sama? Wallahu a'lam bishawab. Yang ana ketahui tidak ada keterangan yang lebih detail Pak masalah ini gitu. Baik dari hadis Nabi ataupun dari Al-Qur'an. Hanya saja memang ada beberapa malaikat yang dibangkitkan kembali seperti malaikat Jibril, lalu malaikat pencabut nyawa dibangkitkan. Malah diungkapkan bahwasanya setelah semua malaikat meninggal, itu dibangkitkan malaikat peniup sangkakala untuk meniup kembali trompetnya, namun bukan untuk mewafatkan tapi untuk membangunkan kembali gitu, mengagetkan kembali orang yang sudah mati semuanya. Nanti kemudian dibangkitkan malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga surga dan lain sebagainya. Itu tugasnya ya wallahu alam. Kalau berbicara logika, tapi ini logika Pak. Yang dibangkitkan hanya malaikat-malaikat yang punya tugas khusus berkaitan dengan alam akhirat. Karena ibadah di akhirat sudah tidak ada lagi Pak. Sudah tidak ada lagi kecuali mereka yang punya kaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini logika wallahu alam. Allah alam. Apakah semua malaikat itu dibangkitkan seperti dibangkitkan semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ataukah hanya sebagian malaikat saja? Nanti kita coba carilah, mudah-mudahan ada keterangan dari sebagian para ulama atau mungkin hadis Nabi berkenaan dengan malaikat-malaikat yang ada pada alam akhir, hari kiamat. Yang baru kita bacakan contohnya seperti malaikat yang menarik neraka dan surga. Allah mengatakan nanti hari kiamat terjadi itu ada neraka yang didatangkan, itu ditarik dengan 70.000 tali. Neraka ditarik dengan 70.000 tali, dan setiap talinya itu dipegang, ditarik sama 70.000 malaikat. Jadi kalau begitu yang narik malaikat yang narik neraka 70.000 kali 70.000 Pak, jumlah malaikat berarti sekitar 4 miliar. Itu ya 49 miliaran jumlah malaikat yang narik neraka Pak. 49 miliar, banyak banget. Udah mah kuat, berarti menunjukkan neraka itu naudzubillah. Nanti ketika berbicara iman kepada hari kiamat, kita sedikit menyinggung masalah neraka, tentang besarnya, tingginya. Contoh seperti jarak atap dengan bawahnya. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah mendengar suara dentuman batu, kayak benda jatuh gitu. Nabi berkata kepada para sahabat, tahu nggak ini suara apa? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, ini suara batu yang dilemparkan dari atas neraka, baru nyampe ke dasarnya setelah kalau tidak salah 70 tahun. 70 tahun kalau tidak salah. Kan pesawat aja Pak, di tempat yang paling tinggi kalau meluncur ke bawah paling sehari juga gak butuh waktu sehari kan, paling 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ini baru nyampe setelah kalau nggak salah 70 tahun deh kalimat Nabi dari hadis Nabi SAW. Berarti memang begitu jauh dan tinggi Pak. Wallahul musta'an. Wallahu alam. Tapi nanti kita coba cari insyaallah malaikat-malaikat yang dibangunkan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Ya. Allah alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Ya. Malaikat itu hanya bisa dilihat oleh Nabi. Kenapa? Malaikat itu Yang bisa melihat hanya Nabi. yang bisa melihat hanya Nabi. Secara umum iya Pak. Secara umum iya, malaikat yang hanya bisa melihat adalah Nabi. Itu pun ketika malaikatnya menampakkan diri dan Allah mengizinkan untuk melihatnya. Jadi enggak setiap hari Rasul melihat malaikat. Karena kalau terus-terusan lihat juga kan malaikat ada yang mendampingi tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Yang tadi kita sampaikan, menjaga, menulis, mencatat amal, enggak. Tapi enggak ada yang banyak riwayat itu malaikat Nabi melihat malaikat Jibril, pernah melihat gitu. Kalau tidak salah juga yang mengatakan Nabi melihat malaikat maut. Tapi yang lain enggak lihat ketika Nabi mau diambil nyawanya. Nabi pernah kemudian kedatangan malaikat gunung Pak ketika di Taif dengan malaikat Jibril ketika ditawari untuk bantuan melawan orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi. Masih ingat itu? Kata malaikat Jibril, saya bawa malaikat gunung nih, diperintahkan oleh Allah.
Iya betul Muhammad, saya malaikat gunung. Mau saya bantu? Saya angkat satu gunung lemparin ke mereka karena mereka menolak ajakanmu. Nabi mengatakan gak usah. Biarkan mereka. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini bertemu dengan malaikat gunung disebutnya. Jadi secara umum hanya Nabi yang bisa melihat malaikat baik dalam wujud aslinya ataupun dalam bentuk ketika berubah wujud. Namun ada kemungkinan juga orang lain Pak selain Nabi SAW bisa melihat wujud malaikat. Seperti kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat satu sosok yang kemudian dia ketahui itu adalah malaikat. Atau Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya bacakan sebuah riwayat terkait masalah ini sebentar. Di mana ya? Ini kalau tidak salah. Mana ya? Astagfirullahaladzim. Bukan. Sebentar Pak. Riwayatnya di riwayatnya di sini lupa di mana ya, saya lupa. Dulu sempat ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Aisyah, tapi di sini nggak, saya lupa di mana nyimpennya ya. Tapi intinya begitulah, nanti kita coba cari lagi. Intinya adalah betul memang malaikat Nabi secara umum bisa melihat malaikat. Tapi terkadang pengetahuan ini Pak munculnya belakangan, nggak dari awal. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim? Ketika tadi kita sampaikan kedatangan dua tamu, disiapkan makanan, setelah disuguhi nggak disentuh, baru malaikatnya ngaku saya adalah utusan Allah. Berarti malaikat Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Pernah dengar Nabi Musa memukul malaikat maut? Ada kisah Nabi Musa alaihissalam kedatangan malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Berwujud sosok manusia Pak. Nabi Musa nganggapnya ini orang lagi main-main tentang kematian, dipukul sama Nabi Musa. Akhirnya malaikat kemudian kembali kepada Allah menghadap melaporkan kalau Nabi Musa sepertinya nggak mau mati gitu. Akhirnya kemudian Allah ngasih pilihan ke Nabi Musa. Ini Nabi Musa nggak tahu kalau dia malaikat maut. Ya Allah. Tahunya setelah datang yang kedua kalinya, dikabarkan kemudian, wahai Musa kata Allah gini. Jadi ya itu disebut pasti tahu malaikat juga menurut beberapa riwayat ya seperti ini. Tapi ya itu tadi. Intinya adalah secara umum Nabi tahu akan adanya malaikat karena mereka datang menyampaikan wahyu. Tapi ada kalanya juga para nabi ini nggak tahu itu malaikat, baru tahunya setelah kejadian berlangsung. Dan dalilnya tadi kita sampaikan. Dan ini kisah-kisah tersebut juga bisa kita temukan dalam Al-Quran, bukan cuman dalam hadis saja. Ya, bukan cuma dalam hadis saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak. Tadi kan disampaikan kalau seseorang bersolawat disampaikan. Iya. Nah, apakah itu disampaikan ke ruhnya atau bagaimana? Ikhwan fillah rahimakumullah, kita pernah menyampaikan bahwasanya seseorang setelah meninggal dunia itu ruh dan jasadnya akan disatukan kembali.
Namun kemudian ruh dan jasad tersebut hidup di alam yang berbeda. Hidup di alam yang berbeda. Ketika Nabi Isra Mi'raj kemudian bertemu dengan para nabi, ya kan? Malah Nabi mengimami sholatnya semua para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Kata para ulama, ini adalah dengan jasad mereka, bukan rohnya saja. Karena nabinya pun kemudian Isra Mi'raj dengan dirinya, dengan fisiknya. Mana mungkin Nabi tahu roh kalau Nabi dengan jasad, Pak? Ngerti nggak? Oh, bisa lihat roh-roh gitu. Enggak gitu. Ini dengan tubuhnya, dengan fisiknya gitu. Ya Allah. Maka apakah ini rohnya saja? Wallahu alam. Tapi kalau melihat beberapa keterangan ini, enggak, dengan fisiknya, dengan jasadnya. Hanya saja alamnya berbeda. Jadi jangan dikiaskan kayak kita. Terus gimana bernapas? Kan enggak, jangan begitu gitu. Kalau berpikirnya demikian, ya pasti nggak akan nemu, Pak. Tapi kalau kita berpikirnya ini kekuasaan Allah untuk menghidupkan satu sosok yang sama kayak kita tapi di alam yang berbeda, ya itu urusannya lain. Hadisnya jelas, kalimatnya saya bacakan hadisnya, Pak, berkenaan dengan sebentar. Berkenaan dengan sholawat ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya maaf, salah hadis ini. Mana hadisnya? Oh, ini nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan sholawat, yaitu bukan. Oh, ini. Nabi mengatakan, aktsiru alayya minas sholati fi kulli yaumin jumu'atin. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin jumu'ah. Karena sholawat dari umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya sholatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Barang siapa orang yang paling banyak sholawatnya, maka dia akan jadi orang paling dekat kedudukannya di surga nanti dengan aku. Ada hadis di sini kalimatnya, perbanyak sholawat karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Akan disampaikan kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun jauh, Pak, kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata disampaikan kepada Nabi. Dalam hadis yang lain kalimatnya tablughu, atau Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id atau tempat bikin acara gitu. Wasallu alayya, dan sholawatlah kalian kepadaku. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sholawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada dan mengucapkan sholawat. Jadi bukan Nabi yang datang ke tempat sholawatan, Pak, gitu. Seperti anggapan sebagian orang, sampai kemudian mereka berdiri karena menganggap Nabi datang gitu menghampiri majelisnya. Enggak, justru sholawat itu yang disampaikan ke Nabi SAW. Nabinya enggak kemana-mana. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana disampaikannya? Tadi kalau kita baca hadis yang berhubungan dengan malaikat, malaikat yang menyampaikannya, Rasul si fulan bersalawat kepadamu, si fulan gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.
Ada memang sebuah hadis Pak, yang sebagian ulama menghasankan hadis tersebut, yang mengatakan bahwasanya ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Perhatikan terjemahannya Pak, atau artinya, tidaklah seseorang menyampaikan salam untukku, tidaklah seseorang menyampaikan salam untukku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku membalas salam untuknya. Hadisnya hasan. Hasan itu di bawah sahih, di atas dhaif. Ketika seorang mengucapkan salam kepadaku, kan Allahumma sholli wa sallim, mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku agar aku bisa menjawab salamnya. Mengembalikan kan berarti nyatu lagi. Tapi Allah alam, ini memang hal yang gaib Pak. Ini hal yang gaib, dan baru kita akan ketahui kalau kita mungkin sudah mendengar, baru tahu insya Allah. Karena satu alam. Intinya adalah terlepas bagaimana kaifiat Rasul ketika mendengar salam, disampaikan salam, menjawab salam, dan Rasul sudah meninggal dunia, intinya kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik dengan sholawat yang sempurna seperti sholawat Ibrahimiyah, atau minimal dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Terutama ketika kita mendengar nama Muhammad disebutkan, kita sangat dianjurkan untuk bersolawat kepadanya. Karena Nabi pernah menyebutkan di antara tanda orang yang bakhil, yang pelit adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku, kata Nabi, tapi tidak bersolawat kepadaku. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini barangkali Pak, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, sedikit ataupun banyak yang dibahas. Mudah-mudahan ada sebagian yang nempel dan menguatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masih bingung, masih ragu, tidak ada salahnya kalau Bapak kemudian mencoba mencari lagi referensi yang lain tentang malaikat ini, untuk kemudian menguatkan keimanan kita kepada malaikat. Tapi singkatnya adalah saya sampaikan, satu, malaikat merupakan makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan mengurus alam semesta. Malaikat diberikan sifat-sifat yang tidak sama dengan manusia, seperti bukan laki-laki perempuan, juga tidak makan dan minum, tidak juga tidur. Selama waktu yang ada mereka juga terus beribadah kepada Allah, melaksanakan tugas. Malaikat ini makhluk-makhluk yang sangat mulia. Di antara kemuliaan malaikat adalah doa-doa mereka mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dianjurkan untuk berupaya mendapatkan doa ini, dengan diantaranya melakukan amal-amal yang sudah tadi kita sebutkan di awal atau di sebelumnya, dengan melaksanakan sholat berjamaah, berada di saf yang pertama, merapatkan barisan ketika sholat, bersedekah dan lain sebagainya. Insya Allah dengan demikian, ketika kita mampu melaksanakannya, lalu akan banyak doa dari para malaikat untuk kita. Ini akan membuat kehidupan kita makin nyaman dan tenang, Pak. Ya, dan hindari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan doa buruk malaikat. Tadi kita sampaikan 3 di antaranya, walaupun juga ada perbuatan yang lain, Pak. Kita sampaikan tadi berbuat maksiat di negeri, di kota Nabi, kemudian istri yang tidak taat sama suami, dan yang ketiga orang yang bakhil, tidak mau bersedekah. Ini 3 dari sekian orang yang dapat doa buruk malaikat. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika jadi kebiasaan, mudah-mudahan ketika kematian datang menjemput kita, kita berada dalam kebaikan tersebut. Karena para ulama mengatakan bahwasanya seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.